Halo, selamat pagi Sustainable Partners. Kali ini di konten Human of NR, perkenalkan saya Saskia, salah satu karyawan dari PLN Nusantara Renewables. Pagi ini mendapat kesempatan nih untuk bisa sharing insight bersama Direktur Utama PLN Nusantara Renewables, Bapak Harjono. Bapak ini nggak pernah meninggalkan hobi larinya ya Pak ya. Setiap pagi sebelum mulai aktivitas bisa 7-10 km. Nah, pada Pokari Marathon kemarin dengan jarak tempuh sejauh 42,129 km dengan durasi 5 jam 29 menit nih. Dari matahari terbenam sampai terik nih, Bapak tidak berhenti berlari. Nah, Pak, bagaimana sih awal mula Bapak untuk memiliki niat untuk terjun ke dunia lari? Jadi saya mulai lari itu sebenarnya boleh dibilang secara tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja. Kenapa? Karena saya mulai lari, mulai hobi lari itu setelah terjadinya kecelakaan di tahun 2019, pertengahan tahun 2019. Saya lebih dari sebulan di rumah sakit, bahkan sampai 3 rumah sakit, ya, akibat kecelakaan mobil di Tol Batang. Itu fatal sekali dan saya parah sekali gitu ya, sampai 3 rumah sakit di Batang, Semarang, dan terakhir di Pondok Indah, Jakarta. Saya parah sekali, sebulan lebih tiduran di rumah sakit, kemudian tambah lagi setelah pulang juga harus tiduran tuh paling tidak juga sebulan lebih. Jadi hampir lebih dari 2 bulan saya ada di tempat tidur, ya, bed rest gitu ya, tempat tidur. Nah, itu di pertengahan tahun 2019 sampai dengan ya mendekati September, bulan apa ya? September Oktober lah tahun 2019 gitu ya. Nah, setelah itu boleh dibilang saya berdiri pun nggak bisa, harus pakai tongkat ya. Berdiri harus pakai tongkat untuk bisa berdiri dengan tegak gitu ya. Setelah 2 bulan tiduran ya tadi, 1 bulan di rumah sakit, 1 bulan di rumah, dan itu lebih berdiri harus pakai tongkat untuk bisa belajar berdiri ya, belajar berdiri benar-benar dari nol gitu ya, pakai tongkat. Akhirnya saya coba belajar berdiri, berdiri aja dulu, belajar berdiri, kemudian juga setelah itu belajar mulai melangkah pelan-pelan, tetap pakai tongkat. Nah, keinginan saya cuma satu waktu itu, saya pengen sembuh gitu ya. Saya pengen sembuh, saya pengen hidup normal gitu ya. Kenapa? Pada saat sakit tuh saya merasakan ternyata orang sehat tuh nikmat sekali. Nikmatnya luar biasa, ya, terasa banget. Nah, untuk itulah apa namanya, saya berusaha bagaimanapun caranya saya harus sehat. Kemudian saya belajar berdiri, belajar jalan itu sekitar ada 4 bulan. Mungkin awal 2020 baru mulai bisa belajar jalan yang lebih jauh, ya. 2020 bisa belajar lebih jauh. Kemudian bahkan saya sampai ngitung gitu ya, waktu jalan itu. Oh iya, dari rumah saya waktu itu kan saya masih masih ini ya, belum belum full ngantor gitu ya. Saya dari rumah sampai ke, ini saya kan muslim ya, dari rumah sampai ke masjid itu saya hitung 250 meter. Jadi kalau saya PP setiap hari sholat 5 waktu ke masjid itu 1 kali PP jalan itu 500 meter. Jadi kalau 5 kali sholat waktu ke masjid itu 2,5 kilo. Saya udah ngitung. Jadi saya ke jalan ke masjid pakai tongkat, gitu ya. Kemudian di masjid juga sholatnya yang pakai tongkat yang bisa duduk itu, tuh. Kemudian saya hitung PP itu bisa 2,5 kilo. Makanya saya mikir, loh saya tiap hari sekarang udah bisa 2,5 kilo kan gitu kan? Ya 2,5 kilo. Berarti mestinya saya bisa lebih jauh lagi gitu loh. Nah, mulailah dari situ. Makanya tadi saya cerita lama-lama setelah itu lepas tongkat gitu ya. Mungkin awal-awal 2020 itu kan mulai jalan lebih jauh. Nah, dilarangnya pas COVID. Pas 2020 awal kan COVID ya. Pas COVID, terus kemudian akhirnya saya juga larinya makin makin lama, dalam artian bukan makin cepat, enggak, tapi saya waktu saya tambahkan sekalian apa? Sekalian berjemur. Iya, Ya kan? Saat itu kan memang
lagi sarankan itu sama tenaga kesehatan itu kan harus sering-sering berjemur untuk mengurangi potensi kena corona itu tadi. Makanya saya lebih lama berjemurnya, dalam artian berjemur sekalian jalan makin jauh, makin jauh, makin jauh tadi. Nah, perkiraan saya mulai lari itu kalau nggak salah ya mungkin di semester kedua lah, atau mungkin ya pertengahan 2020 lah. Terus lari kecil, lama-lama makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya alhamdulillah. Menjadi sampai finisher di full marathon. Full marathon kemarin itu ya buat kami sendiri juga nggak nyangka. Ternyata saya bisa gitu loh. Yang awalnya sebelum sakit itu, sebelum saya di rumah sakit itu, boleh dibilang saya kan nggak pernah olahraga yang kayak apalagi lari apa, nggak pernah. Jarang banget gitu loh. Jarang ya, Pak? Bukan hobi saya untuk melakukan itu, tapi setelah itu malah jadi. Padahal kita mungkin mengiranya dengan mencapai full marathon ini Bapak sudah jadi pelari sejak muda, justru memulai lari dari titik nol tadi ya. Dari titik nol. Tapi memang butuh proses yang cukup lama, panjang, dan yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi. Konsistensi itu sangat penting. Ya. Itulah yang saya petik dari pada saat saya sakit. Ternyata memang hal seperti motivasi kita sendiri untuk sembuh itu juga menjadi penguat atau penyemangat saya sendiri untuk bisa sembuh. Nah Pak, pada 21 Juni kemarin dengan full marathon dengan durasi yang 5 jam lebih, pastinya kan pada saat menjalani kegiatan tersebut nggak hanya fisik yang capek ya Pak, Betul. tapi juga energi terkuras, mungkin juga kondisi mental yang bisa jadi tidak stabil gitu. Nah, bagaimana sih Pak dalam mengelola emosi-emosi negatif itu untuk tetap mencapai ke garis finish nih Pak? Oh ya, jadi gini, memang apapun memang kita tidak boleh juga nekat gitu ya. Jadi harus ada persiapan, harus ada kita juga tahu diri kita sendiri itu sebenarnya mampu apa enggak sih, kan gitu ya. Nah, balik lagi ke cerita sebelumnya. Jadi saya sebelum ikut maraton itu kan waktu saya general check up, saya kan rutin lah ya jalan check up itu, sempat nanya ke dokter, dok boleh nggak saya ikut maraton, full maraton. Dokter kan tahu, lihat record medical check up saya, setelah lihat record ada treadmill, ada macam-macam semua kan bisa lihat, oh bisa ini Pak. Dia bilang itu bisa ini karena lihat hasil treadmill saya. Dia bilang bisa. Dan dokter juga tahu kalau saya sudah pernah ikut half marathon. Dokter tahu. Nah, terus begitu dokter bilang gitu, akhirnya saya yakin, berarti saya bisa ini. Ikut full marathon bisa. Nah, terus cuma nanya, dok apa yang perlu kami persiapkan? Ya banyak lah, ya kan biasa. Harus begini, salah satunya nanti harus siapkan untuk kalau latihan rutin dia udah tahu. Saya nggak mungkin nggak latihan bisa dapat half marathon sebelumnya kalau nggak pernah latihan. Dia udah tahu. Terus kemudian suplemen juga perlu, nanti yang perlu siapkan katakanlah yang perlu energi yang gampang terserap, terserah cari dimanapun bisa, itu bawa aja seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya dia pesan gini, Bapak harus pernah melakukan lari atau long run itu sejauh 35 kilo minimal, bilang gitu kan, sebelum ngikutin full marathon. Loh, untuk apa dok? Untuk membiasakan tubuh Bapak itu menghadapi long run gitu kan. Jadi tubuh harus terbiasa dulu nih untuk menghadapi, betul, untuk adaptasi. Terus akhirnya saya bilang, wah 35 kilo cukup jauh juga dok. Iya, oke gini aja kalau gitu, minimal 30 kilo kalau bisa lebih gitu kan. Nah tak coba dan alhamdulillah bisa. Akhirnya yakin, wah berarti aku bisa ini maraton gitu kan. Menambah tolak ukur untuk... Betul. Jadi tadi memang kaitannya dengan itu begitu dengan persiapan dan lain-lain. Akhirnya mental saya kan juga terbentuk toh.
oh bisa ini. Yang poin penting apa? Begitu kita yakin kita bisa gitu ya, itu alhamdulillah jalan itu ada. Kenapa? Karena dari motivasi kita untuk ke arah sana, ya kita sendiri akhirnya yang bentuk kan. Oh ya, kita bisa. Persiapan pun juga kita sendiri, itu kan melawan diri kita sendiri gitu kan. Ya, Ya kan? malas, Betul. melawan rasa takut mungkin. Betul, semua. Jadi apapun itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau gitu penerapan kayak di korporasi hampir sama gitu kan. Hampir sama. Kalau kita menghadapi tugas-tugas yang cukup melelahkan, cukup panjang gitu ya. Itu kan yang dibutuhkan apa? Ketekunan gitu ya, motivasi dan endurance. Ya. Kan sama sebenarnya kan. Itu juga sangat penting, endurance sangat penting gitu ya. Bahkan pada saat kita lari pun juga mungkin kalau pada saat race-nya, goal saya kan cuma satu. Oh ya, saya ingin mencapai finish. Goal saya itu capai finish kan gitu ya. Gimana pun caranya ya kan kita udah latihan, kita udah tahu kondisi kita sendiri tahu. Terus kemudian pada saat itu yang menjadi parameter saya cuma satu sebenarnya, heart rate aja. Yang lainnya aku pokoknya harus bisa sampai finish gitu kan. Pokoknya heart rate tak set di angka tertentu, heart rate-nya begitu naik alarm, kalau udah alarm saya pelan gitu kan. Tapi saya sudah bisa memperkirakan itu. Kira-kira saya nanti waktu saya perkiraan berapa jam, saya bisa perkirakan. Karena kan tadi dari latihan-latihan tadi, oh saya nanti perkiraannya sekian jam, sekian menit gitu ya, itu sudah bisa memperkirakan gitu kan. Nah dari situlah makanya goal saya pada saat itu ya cuma satu, saya harus bisa mencapai finish sedapat mungkin sesuai dengan rencana awal. Targetku memang 5,5 jam, 5 jam 30 menit. Melihat dari record latihan-latihan tuh, targetku harusnya bisa ini 5 jam 30 menit. Oke Pak, kita lanjut nih Pak untuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, apa sih Pak yang melekat di memori Bapak pada saat Bapak sakit sampai dengan pada saat Bapak menyelesaikan full marathon kemarin? Oh ya, kalau kita yang paling melekat, mungkin kalau saya ceritakan pada saat sakit itu, yang paling terasa ternyata memang sehat itu luar biasa. Luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Itu terasa sekali. Kenapa? Ya kita kan baru terasa pada saat kita ngelitak aja di rumah sakit itu. Tiduran terus. Sementara kita merasakan sakit, ini kan leher saya sakit itu kan. Kena bantal sakit, miring nggak bisa, harus telentang gitu kan. Ada orang nengok dan ketawa-ketawa. Ya kita ikut ketawa, lupa itu sakit. Kita ketawa itu lupa sakit. Kemudian kalau terasa itu kalau malam gitu loh, sendirian, jeduk gitu, ternyata luar biasa, nikmat sehat itu luar biasa. Makanya, nah dari itulah kita tolong nanti teman-teman juga harus mensyukuri nikmat sehat. Ternyata emang luar biasa, nikmat sehat itu luar biasa, mahal harganya, tidak bisa dinilai dengan uang lah. Makanya begitu terasa, ternyata memang ya itulah luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa sehat. Rasanya pada saat memenangkan raih full marathon itu gimana? Nah itu juga saya, karena itu kan baru pertama kali juga ya, baru pertama kali ikut maraton di usia yang sudah waktu udah 56 ya lebih ya. Terus kemudian juga yang lainnya kan rata-rata masih pada muda-muda gitu kan, masih muda-muda. Jadi sangat begitu finish itu excitednya luar biasa. Rasanya benar-benar Luar biasa. Ya. Kenapa? Karena gini, saya nganggap apa yang sudah saya rencanakan itu menjadi kenyataan. Makanya tadi saya cerita sebelum ikut maraton tadi,
itu kan ada step-step yang aku lalui kan. Ada rencana-rencana yang harus lalui. Terus kemudian juga melihat parameter dari sisi kita sendiri mampu atau tidaknya. Itu sampai kita lihat secara keseluruhan boleh sama tidaknya sama dokter tadi gitu ya. Itu kan aku lalui ya. Begitu selesai itu memang waduh excited gitu ya. Perasaan excited, happy. Wih, excited bener. Pastinya juga benar-benar penuh syukur ya Pak ya. Bener, alhamdulillah itu. Iya. Benar-benar di luar harapan dan ini menjadi kenyataan. Iya. Dan iya ini ternyata apapun yang sudah kita rencanakan, asal kita melakukan ini tadi, kita punya motivasi, kita punya disiplin, kita punya endurance, dan kemudian konsistensi, itu tidak ada yang tidak mungkin. Bisa diterapkan di apapun, Di aspek mana? di aspek apapun. Baik Ya. korporasi, mungkin juga personal, juga mungkin Betul. dalam mendidik anak ya Pak ya. Iya, iya betul. Itu bisa diterapkan. Nah, kalau misalnya nih Pak, setelah mencapai full marathon ini, mungkin ada nggak sih capaian ke depan yang ingin Bapak challenge lagi, ataukah masih seputar lari, atau mungkin ada hobi lain Pak? Mungkin gini, boleh dibilang kalau yang namanya lari itu, kalau aku baca-baca itu, orang yang bisa mencapai full marathon di seluruh dunia ya, itu persentasenya 0,1% nggak nyampe. Wow. Yang bisa mencapai full marathon gitu ya. Yang terikot loh ya, kan bisa ada recordnya. Itu nggak sampai 0,1%. Jadi alhamdulillah saya sudah masuk ke sana kan gitu ya. Saya sudah masuk ke sana. Luar biasa. Nah, goal kedepannya lagi ya apa ya? Ya sebenarnya ya tadi saya ingin menjaga ritme apa yang saya alami gitu ya. Kenapa? Kalau orang bilang gini, saya tetap akan berusaha menekunin ini karena ini dari aspek kesehatan gitu ya. Ini juga saya baca-baca atau lihat di YouTube itu. Jadi gini, proses penuaan itu terjadi dari kaki, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dan otot 50% otot seluruh tubuh itu ada di kaki. Kaki itu tumpuan utama. Tumpuan utama. Begitu kaki ini jarang dipakai atau boleh malas untuk bergerak, efeknya nanti ke seluruh tubuh, kan gitu ya. Ini yang memang saya yakini dan apa namanya memotivasi saya untuk terus menggerakkan tubuh saya, terutama yang kaki ini. Ya bisa lari, bisa jalan cepat atau apapun lah gitu ya. Untuk menjaga tadi, menjaga proses terhadap aging di kita sendiri kan gitu. Namanya pengen sehat, pengen bugar kan juga semua orang pengen lah gitu kan. Karena apalagi tadi saya cerita kita ngalami yang kondisi yang luar biasa, ini makanya sehat tuh ya buat saya harus kita syukuri, kita nikmati gitu kan, kita pelihara. Betul, itu aja goal saya. Kalau misalnya pengen lari di mana, ya pengen aja sepanjang ada waktu, ada kesempatannya macam-macam ya. Ya kesempatan waktunya, kesempatan biayanya kan gitu ya. Itu kan ada bisa kemana-mana kan gitu. Goalnya gitu. Tetap terus berlari ya Pak. Berlari dan menjaga kebugaran ya. Gitu goalnya Sas. Betul. Nah, untuk yang terakhir nih Pak, Ya, untuk para sustainable partner semua, apa yang menjadi pesan Bapak untuk orang-orang di sana yang mungkin masih memiliki banyak keraguan dalam diri, mulai dari berlari atau hal-hal lain yang mereka anggap tidak mungkin? Ya, kayak gini, dari pengalaman yang saya alami tadi ya, bahwa memang motivasi dari diri kita sendirilah sebenarnya yang bisa merubah diri kita, ya. Itu saya alami. Meskipun orang lain bilang, wah sulit apa segala, kalau kita bilang saya maju, saya bisa, insya Allah bisa. Betul. Itu saya alami dan saya terapkan dan alhamdulillah semua orang bisa lihat sendiri kan gitu ya. Bukti nyata ya Pak ya? Ini kan bukti nyata gitu kan. Ya kan? Jadi motivasi dari kita sendirilah yang bisa merubah atau mengantarkan
kemana arah kita sendiri mau dituju, gitu loh. Itu sebenarnya lebih ke arah sana. Yang lain-lainnya ya itu kan sarana ya, sarana harus begini, kemudian caranya itu harus begini. Tapi yang paling utama memang dari diri kita sendiri, memotivasi untuk itu. Bagaimana juga tadi kalau aku mendengar cerita Bapak untuk tidak menyesali apapun yang terjadi ya Pak ya. Betul. Let it go, kita move on, kita bangun motivasi dalam diri. Move on itu juga penting memang. Karena ada contoh tadi. Saya juga menyadarinya kan setelah itu. Karena gini, pada prinsipnya memang waktu itu saya bilang, kenapa sih harus melihat ke belakang? Toh juga kita mau menangis, kita mau nggak akan balik lagi, waktu itu kan akan terus maju ke depan, nggak akan muter balik ke belakang kan itu. Makanya motivasi diri kita sendiri itulah untuk hal penting. Di samping itu juga mungkin setelah itu kan harus ada perencanaannya, kemudian harus ngapainnya, jalannya. Itu betul. Bisa mendukung betul untuk kita mencapai yang kita inginkan ya Pak. Betul. Dan ya itulah yang harusnya dimiliki oleh teman-teman gitu loh. Goalnya apa sih nih? Goalnya apa? Oh ya, saya akan menuju ke sana. Tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita mempersiapkan diri dengan baik. Gitu. Menarik nih Pak. Oke, para sahabat NR, kita sudah sampai di penghujung acara dan terima kasih banyak Bapak untuk segala insight-nya di pagi hari ini. Semoga terima kasih Bapak. Semoga bisa memberi manfaat dan juga motivasi untuk kita semua untuk tetap memiliki semangat, motivasi untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih Saskia. Terima kasih teman-teman.